Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Salve, dan Salam Harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Teresa Semiring dengan NIM 2511011131. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, mikro konseling selanjut dengan tema konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok ini, terdapat beberapa anggota yang menjalani permasalahan terkait perubahan suasana hati atau mood swing yang cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan ini terlihat dari adanya perubahan emosi yang sangat cepat seperti mudah marah, mudah tersinggung, stres, sedih tanpa alasan yang jelas dan sensitif, serta sering mengalami kecemasan atau overthinking. Berdasarkan hasil eksplorasi, Russell menggunakan bahwa dirinya akhir-akhir ini sering terjadi murah kesal yang tidak berjalan sesuai harapannya. Claudia menyampaikan bahwa emosinya sering tidak stabil. Anastasia merasa moodnya stres akibat tugas yang banyak, sedangkan Johanna mengaku sering memiliki konflik dengan temannya. Tantri merasa cepat lelah dan lebih sensitif, sedangkan Tamara yang merasa kesedihan secara tiba-tiba tanpa alasan yang sangat jelas. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa anggota kelompok mengalami kesulitan dan mengenali dan memahami dan mengelola emosi secara sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut meliputi kurang tidur, tekanan akademik, konflik sosial, serta kecemasan fisik. Permasalahan mood swing ini terjadi berdampak pada kehidupan sehari-hari anggota kelompok, seperti terganggunya konsentrasi belajar, menurunnya kestabilan emosi, serta berhubungan sosial yang kurang optimal dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan untuk layanan konseling kelompok untuk membangun anggota memahami pola perubahan emosi yang dialami mereka. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Kami dalam keadaan baik, Bu. Puji Tuhan, karena hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Teresa Semiring. Pada kegiatan ini Ibu akan mendampingi anak-anak sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya Ibu ingin mengenal kalian terlebih dahulu. Silakan perkenalkan diri satu persatu ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Ranselita. Perkenalkan, Bu, nama saya Claudia Francisca Bergaligan. Perkenalkan, Bu, nama saya Anastasia Semiring. Perkenalkan, Bu, nama saya Johanna. Perkenalkan, Bu, nama saya Tantri. Perkenalkan, Bu, nama saya Tamara. Terima kasih atas perkenalannya yang telah disampaikan. Ibu senang mendengarkan nama-nama kalian yang sangat-sangat cantik. Baik, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu layanan bantuan yang dilakukan dalam suasana kelompok agar anggota dapat saling berbagi pengalaman, saling membantu, serta menemukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Agar kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa asas yang perlu dilaksanakan bersama, yaitu menjaga kerahasiaan pembahasan dalam kelompok, mengikuti kegiatan dengan sukarela, bersikap terbuka, aktif, dan saling menghargai, saling mendengarkan, serta tidak menghakimi pendapat maupun pengalaman teman. Baik, Bu. Apakah anak-anak bersedia menjelaskan asas atau aturan tersebut? Bersedia, Bu. Terima kasih. Ibu berharap kegiatan ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar bersama. Nah, dalam konseling ini ada hal yang paling penting, yaitu menjaga rahasia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu. Apakah anak-anak bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, sekarang anak-anak ikuti apa kata-kata Ibu ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup bersedia
informasi apapun, baik dari diri sendiri baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. maupun dari orang lain. Sebelum memasuki kegiatan ini, apakah anak-anak sudah merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah, Bu. Oke, apakah sesi ini cukup dengan waktu 45 menit? Sudah cukup, Bu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar lebih rileks ya. Oke, Ibu akan menyebutkan emosi, lalu teman-teman merespon dengan ekspresi wajahnya. Wajah bahagia, wajah marah, wajah sedih. Nah, dari permainan ini kita bisa melihat bahwa emosi kita bisa berubah dengan cepat. Kadang senang, kadang sedih, kadang marah, bahkan bingung dalam waktu singkat. Sekarang, Ibu ingin mendengarkan hal apa akhir-akhir ini yang cukup mengganggu pikiran, perasaan, atau aktivitas anak-anak. Saya akhir-akhir ini gampang kesal, Bu, terutama kalau ada hal kecil yang tidak sesuai harapan. Baik, Rasel. Rasel merasa lebih mudah kesal belakangan ini. Kalau saya, emosi saya akhir-akhir ini tidak stabil, Ibu. Kalau saya merasa mudah stres, Ibu, karena tugas menumpuk. Kalau saya sering kepikiran masalah dengan teman Ibu. Kalau saya merasa cepat lelah dan gampang sensitif, Ibu. Saya kadang tiba-tiba sedih tanpa alasan yang jelas, Ibu. Baik, sebagian besar dari adik-adik menyampaikan ada perubahan emosi yang cukup cepat, kadang mudah kesal, sedih, stres, maupun sensitif. Nah, apakah teman-teman setuju jika kita membahas lebih baik dalam terkait perubahan emosi yang sering terjadi ini? Nah, baik, karena kita sudah mengetahui bahwa fokus pembahasan ini hari ini berkaitan dengan mood swing. Maka pada sesi ini Ibu akan menggunakan dua teknik untuk membantu anak-anak. Yang pertama, teknik self monitoring, yaitu teknik untuk membantu anak-anak mengenali kapan perubahan mood terjadi, apa pemicunya, dan bagaimana respon yang muncul. Yang kedua, teknik self manage, yaitu teknik yang akan membantu anak-anak menemukan cara yang tepat untuk mengelola emosi dan respon terhadap perubahan mood tersebut. Setuju, Ibu. Baik, dari pola yang muncul kondisi ini berkaitan dengan perubahan suasana hati atau emosi yang cukup cepat. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut dengan sebagai mood swing. Apakah istilah ini sesuai dengan apa yang anak-anak sedang alami? Iya, Ibu. Menurut adik-adik, apa yang biasanya memicu perubahan emosi tersebut? Kurang tidur, Bu. Tugas yang terlalu banyak, Bu. Konflik dengan teman Ibu, Overthinking, Ibu. Jadi ada beberapa faktor fisik, beban pikiran, dan faktor sosial. Nah, setelah kita memahami penyebab dari perubahan emosi ini, sekarang Ibu ingin mendengar bagaimana cara teman-teman biasanya menghadapi situasi tersebut. Kalau dari saya biasanya memilih diam dulu, Bu, supaya tidak melampiaskan emosi ke orang lain. Baik, Rasel memilih untuk lebih diam terlebih dahulu. Menurut teman-teman, bagaimana cara Rasel dalam mengelola emosinya? Menurut saya itu cukup baik, Bu, karena Rasel mencoba menenangkan dirinya terlebih dahulu, Ibu. Saya setuju, tapi jangan terlalu lama dipendam juga, karena emosi itu tetap perlu dikeluarkan dengan cara yang sehat. Baik, jadi ada hal yang penting yang kita dapatkan. Menenangkan diri itu memang baik, tetapi emosi juga tetap perlu disalurkan secara sehat. Oke, kalau Claudia, bagaimana biasanya kamu mengatasi perubahan moodmu? Saya biasanya mendengarkan musik atau mengambil waktu sendiri untuk menenangkan pikiran, Bu. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai cara Claudia? menurut saya itu cara yang baik. Kadang kita memang butuh ruang untuk menenangkan diri Ibu. Saya setuju, tapi setelah tenang, mungkin Claudia juga bisa cerita ke orang yang dipercaya supaya tidak melakukan semuanya sendirian. Saya senang melihat teman-teman saling memberikan dukungan dan masukan yang positif. Sekarang Ibu ingin bertanya,
dari semua diskusi ini, strategi apa yang menurut kalian paling efektif untuk membantu mengelola mood? Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah mengenali apa pemicunya, Ibu. Kalau saya belajar untuk tidak langsung bereaksi saat emosi sedang tinggi, Ibu. Menurut saya, punya tempat bercerita juga penting supaya tidak berada sendirian. Luar biasa. Saya melihat sebenarnya setiap dari kalian sudah memilih cara yang cukup baik dalam menghadapi perubahan positif, perubahan emosi. Hal yang penting adalah belajar mengenali emosi, memahami pemicunya, dan memilih respon yang sangat sehat. Saya juga mengapresiasi bagaimana kalian hari ini saling mendukung dan saling menguatkan. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa perubahan emosi atau mood dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti kelelahan, tekanan tugas, konflik sosial, maupun pikiran yang berlebih. Namun, kita juga belajar bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya dengan cara yang lebih baik dan lebih sehat. Untuk membantu teman-teman melihat mengenali pola emosi masing-masing, saya ingin memberikan kalian tugas untuk minggu ke depan. Silahkan kalian buat catatan harian kalian yang sederhana mengenai perubahan kalian yang kalian alami selama 1 minggu itu. Nah, tuliskan kapan mood kalian berubah, apa pemicunya, dan bagaimana cara kalian merespon kondisi tersebut. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas catatan tersebut bersama-sama untuk melihat pola perubahan mood dan perkembangan yang terjadi pada masing-masing diri kalian. Apakah anak-anak bersedia kembali untuk melakukan sesi konseling kelompok pada minggu depan? Bersedia, Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan kepercayaan anak-anak selama proses konseling kelompok berlangsung. Ibu harap apa yang kita diskusikan hari ini dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami diri sendiri dan lebih bijaksana dalam mengelola emosinya. Baik, sebelum kita benar-benar menutup kegiatan ini, marilah kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Ibu, kalian harus tetap semangat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Sekian video UAS yang saya tampilkan. Saya cukup dengan param santi. Om Santi Santi Santio. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.